Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, ini mau ada pertanyaan nih ya dari Bro Michael Lim. Ya, Bro Michael bertanya nih. Ayo kita langsung masuk ya ke pertanyaannya. Gue mau jawab. Halo Bro Gojam, mau tanya. Saya punya Seamaster 2002, tahun 2022. Kalau saya mau upgrade lagi, baiknya Omega atau Rolex? Tanda tanya. Kemudian kenapa Omega lebih terkenal di luar negeri dibanding Indonesia marketingnya? Thank you. Oke, langsung jawab. Oke bro, lu udah punya Seamaster tahun 2022, mau upgrade, mau ke Omega atau Rolex? Kalau menurut gue sih terserah gitu ya. Jangan lihat mereknya, tapi lihat modelnya. Lu kalau misalnya mau upgrade, lu mau upgrade ke Rolex, lu mau upgrade kemana gitu loh. Jangan lihat merek, tapi kalau menurut gue lebih ke model gitu loh, ngerti gak? Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya sih kalau gue kasih tahu ya, secara kelas antara Rolex sama Omega itu sebenarnya tuh mereka sama gitu loh. Jadi waktu lu mau bilang lu mau upgrade Seamaster, lu mau upgrade kemana gitu loh. Kalau menurut gue sih sebenarnya mah namanya Omega sama Rolex mah mirip-mirip. Itu mah nggak bilang upgrade gimana. Lu kalau mau upgrade lu naik tingkat, lu naik brand. Misalnya apa? Lu upgrade ke Vacheron Constantin, lu upgrade ke Jaeger-LeCoultre, lu upgrade ke Patek Philippe atau apa. Nah, itu upgrade gitu. Tapi kalau Rolex sama Omega lu mau upgrade apa? Ya tapi bisa sih, mungkin lu punya dari Seamaster. Lu kalau ambil Rolex yang tingkat tinggi gitu ya, yang model kayak misalnya Sky Dweller atau Day Date. Nah, itu emang lu kerasa sih upgrade-nya gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung sih bro, tapi secara level sebenarnya Omega sama Rolex sih sama aja gitu loh. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi kalau lo mau upgrade, kalau menurut gue jangan lihat merek, tapi lebih lihat model gitu loh. Modelnya apa, bukan mereknya gitu. Karena kalau secara merek Omega sama Rolex mah sebenarnya sama gitu ya. Nah terus kalau lo punya Seamaster, kalau tanya gue sih secara pribadi ya, sebenarnya kalau gue dari Seamaster mau upgrade, gue bukan upgrade ke Omega atau Rolex, gue bakal upgrade ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kayak misalnya, ya itu yang gue bilang, kayak misalnya kayak super high end horologi gitu, kayak Vacheron gitu ya, Breguet, kayak begitu-begitu. Nah itu yang gue bakal incar tuh gitu. Kalau misalnya lu udah punya Seamaster, lu masih mau tetap main Omega Rolex, lu masih mau berkubang di kelas-kelas sana gitu, juga sebenarnya nggak salah gitu, karena kan Seamaster itu kan sporty ya. Lu mungkin bisa, kalau lu beli lagi Omega, nah gue saranin lu bisa beli Omega Chronograph, Speedmaster. Nah itu kan komplement tuh ya, saling melengkapi gitu, bagus gitu. Tapi kalau bisa lu beli juga Rolex gitu juga bisa. Lu mau beli apa, misalnya Daytona tapi mahal ya kan gitu, lu bisa beli apa, misalnya Sky Dweller gitu loh ya. Jadi lihat modelnya aja bro, lihat modelnya lu suka yang mana, nah itu yang lu beli gitu. Kalau gua sih upgrade, gua nggak akan Omega atau Rolex, gua langsung tancap ke brand yang lebih naik ke atas gitu ya. Tapi tentunya ya setelah budgetnya ada gitu ya. Tapi kalau misalnya gue nggak merasa perlu tapi kalau misalnya gue nggak gue masih mau main di kelas yang sama, ya gue bakal mungkin udah punya Seamaster, mungkin gue bakal explore. Kalau gue memang suka sama Seamaster, kalau lu suka sama Seamaster, lu mungkin bisa explore Omega model-model lain kayak misalnya Speedmaster. Nah itu kan nggak terlalu mahal tuh, dan begitu Chronograph, dan sangat beda banget karakternya dibanding Seamaster lo gitu loh. Jadi saran gue gitu sih, kalau mau upgrade lo cari brand yang lebih atas. Kalau bisa masih mau main di Omega Rolex, lu cari model-model lainnya gitu. Kalau lu masih happy Omega, lu cari aja Omega misalnya Speedmaster. Nah itu buat komplement lu punya Seamaster gitu. Soalnya bukan apa bro, soalnya Rolex itu udah mahal banget ya sekarang ya gitu ya. Harganya tuh ya jujur lebih susah dapet deal lah kalau dibeli Rolex daripada Omega gitu. Jadi gue makanya kadang-kadang masih, misalnya lu seneng sama Seamaster, ya kenapa lu nggak cari deal aja di Omega tapi model lain gitu. Menurut gue itu bisa kasih lu kepuasan yang lumayan gitu loh, lumayan mirip daripada lu misalnya beli misalnya kayak Rolex tapi harganya lebih mahal gitu. Kayak misalnya contoh sekarang Rolex tuh banyak harga yang nggak masuk akal, misalnya kayak Oyster Perpetual. Buat apa gitu loh, gue sih daripada beli Oyster Perpetual hanya gara-gara warna dial tertentu langka gitu ya, gue mendingan beli Omega. Misalnya Aquaterra ke Speedmaster itu jauh menurut gue lebih bagus
Gitu, ngerti ya? Gitu. Jadi kalau gue sih, kalau misal memang gue suka mesin master, kalau lu suka mesin master, cari aja Omega yang model lain, gitu. Main aja di sana, menurut gue gitu ya. Terus kemudian kenapa Omega lebih terkenal di luar negeri dibanding Indonesia marketingnya? Iya, oke, thank you. Ya kalau karena menurut gue gini sih bro, kalau ini sih pandangan gue secara pribadi ya. Kenapa lebih terkenal dibanding Indonesia? Karena di Indonesia itu yang namanya jam tangan ya gitu ya. Walaupun di dunia ini emang sebenarnya begini gitu ya. Tapi di Indonesia terutama gitu ya. Mayoritas orang di Indonesia itu jam tangan tuh bukan karena mereka suka jam tangan gitu. Lu mau cari orang kayak gua di Indonesia itu lumayan agak sulit. Karena kenapa? Banyak orang di Indonesia itu apa demen jam tangan bukan demen jam tangan tapi cuma mau pamer status, ngerti gak? Jadi yang penting apa yang penting bisa tunjukin nih gue orang banyak duit nih, gue orang kaya nih. Nah itu tuh orang Indonesia begitu tuh, cuman taunya nih gue orang kaya, tampilin status gue orang kaya gitu tuh. Orang Indonesia begitu tuh gitu. Jadi nggak bilang suka-suka banget sebenarnya sama jam tangan gitu. Kalau bilang suka jam tangan, iya suka jam tangan buat pamer. Nah itu orang Indonesia gitu. Nah jadi karena itu makanya kenapa Rolex lebih terkenal di Indonesia gitu. Karena kenapa? Karena brand Rolex secara global itu lebih kuat daripada Omega gitu loh. Nah karena lebih kuat ya orang banyak itu karena lebih kuat banyak orang yang lebih tahu soal brand Rolex, lebih terkenal. Nah, karena lebih terkenal, jadi orang lebih banyak orang tahu, oh ini jamnya mahal gitu loh. Prestisenya tuh lebih lebih dianggap ada gitu. Makanya kan secara pricing apa segala juga rata-rata kan harga jam Rolex kan lebih mahal ya para Omega kan teman. Nah, karena hal seperti ini makanya di Indonesia itu lebih terkenal gitu loh. Karena kenapa? Karena ya orang ya lebih demen Rolex. Karena kenapa? Ya emang ya lebih terkenal, lebih prestise ya kan, dan orang sini juga lebih demennya apa? Flexing, lebih demennya apa? Oh, nunjukin gua orang kaya gitu. Gua udah sejak Rolex ngetop ya tahun 2000, bukan ngetop waktu harganya mulai naik gitu ya tahun 2000 berapa ya waktu itu ya? 18 ya gitu ya. Gua udah lihat tuh, Bro. Gitu ya. Bahkan perempuan ya, gue jujur ngomong, gue liatnya aja sebenarnya mau muntah gitu loh. Beneran gue mau muntah beneran gitu. Banyak banget perempuan ya gue lihat pakai Pepsi, pakai Submariner. Aduh itu udah paling menjijikan deh. Perempuan pakai Submariner mau muntah gak tuh? Gue sih mau muntah liatnya gitu. Itu jam laki, jam diver dipakai perempuan. Buat apa coba perempuan pakai jam Submariner? Lo kata bagus sih, buat gue sih jelek banget gitu loh. Dia pakai pakai jam laki kayak begitu. Aduh, ampun. Jam Submariner juga yang maxi case agak. Aduh, bener-bener nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Nah, itulah gitu loh. Jadi lu bisa bayangin tak kayak begitu gitu loh. Nah, makanya di Indonesia itu ya, makanya lebih terkenal karena kenapa? Karena orang di sini itu ya yang penting apa, tunjukin nih gue orang kaya nih, gue orang kaya gitu loh. Gue banyak duit nih gitu. Padahal otaknya goblok, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah, itulah kenapa di sini uh, di Indonesia itu lebih lebih apa namanya lebih 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 terkenal Rolex gitu karena orang nggak peduli gitu loh, nggak peduli. Yang penting gue bisa tunjukin nih mana jam tangan yang bisa tunjukin gue nih orang kaya gitu. Nah makanya beberapa model Patek Philippe juga yang laku-laku ya yang sport-sport gitu kan. Tapi ini fenomena gini sebenarnya satu dunia bro, sebenarnya satu dunia gitu ya. Buat kalau kita mau fair, satu dunia lah. Banyak orang tuh sebenarnya demen jam tangan ya supaya buat flexing, supaya buat tunjukin nih gue orang kaya, gue orang berduit gitu. Cuma memang di Indonesia persentasenya lebih tinggi lagi orang-orang seperti ini gitu. Kalau menurut gue, kalau di luar negeri, walaupun banyak orang yang seperti ini, seperti yang cuma ya pokoknya nunjukin status gitu ya, tapi masih banyak orang yang sebenarnya bener-bener suka sama jam tangan gitu loh. Nah, orang-orang yang bener-bener suka jam tangan ini gitu ya, mereka tuh lebih educated, lebih apa ya, lebih nggak blow on gitu loh. Jadi mereka tuh waktu lihat Omega gitu sama Rolex, mereka tahu oh sebenarnya brandnya mirip-mirip. Secara kelas juga nggak bilang Rolex sebenarnya lebih tinggi atau gimana, enggak, mereka masih satu kelas gitu. Tapi kenapa Rolex tuh lebih 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 apa lebih lebih kayak apa ya, kayak kayak dianggap prestise gitu. Nah mereka tuh
akhirnya tahu gitu loh. Ah, ini karena buat lebih status gitu, marketing apa. Nah, terus mereka lihat, oh model Omega juga cakep gimana. Nah, orang-orang yang bener-bener pecinta horologi jam tangan ini, yang bener-bener suka, yang bukan cuma buat pamer, buat flexing gitu. Nah, akhirnya mereka tuh masih nyantol gitu. Jadi walaupun mereka orang-orang seperti ini yang sebenarnya nggak peduli gitu loh. Ah, walaupun Rolex lebih prestis, gue nggak peduli gitu loh. Asal Omega gue lihat model lebih bagus ya gue ini gitu. Nah, jadi secara singkat ya boleh gue bilang kenapa Omega lebih terkenal di luar negeri dibanding Indonesia. Marketingnya ya karena di Indonesia ini lebih banyak orang yang cuman tahu apa, lebih banyak orang yang cuman apa ya, lebih banyak orang yang demen jam tangan cuma buat flexing, cuma buat status gitu. Sedangkan di luar negeri masih lebih banyak orang yang dibanding Indonesia paling enggak ya, walaupun secara umum secara global banyak orang yang cuman ya jam tangan itu cuma buat status lah, tapi di luar negeri itu masih lebih banyak bro orang-orang yang memang bener-bener suka sama jam tangan gitu. Dan orang-orang seperti ini nih yang kayak gua gitu ya, lebih nggak terlalu liatin brand gitu loh, lebih nggak terlalu peduliin gitu. Oh, mau Rolex lebih bergengsi, nggak peduli dia, mereka seneng lihat jam tangan ya, mereka itu gitu loh, ngerti gak? Jadi mereka nggak terpaku sama brand, karena mereka karena mereka tuh jam tangan bukan buat status atau flexing gitu, karena mereka emang suka. Nah, jadi watch lover ini ya itu lebih banyak di luar negeri gitu. Itulah menurut hipotesa gue kenapa Omega lebih terkenal di luar negeri, bukannya masalah marketingnya sih, kalau menurut gue sih begitu ya. Ini sih pandangan pribadi gue gitu sih ya. Ya oke, begini aja kali ya Bro Michael ya. Semoga membantu ya. Pertanyaannya lumayan menarik ya. Oke guys, apa kalau kalian punya pertanyaan juga kayak Bro Michael, tanya aja gitu ya. Nanti gue bahas seperti ini. Dan guys, kalau misalnya kalian jangan lupa ya subscribe channelnya guys kalau kalian suka jam tangan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tonton terus channel Gojam. Bye bye guys.